kedatangan kami ke sini untuk melaporkan atau mengadu tentang manajemen sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Yang Bang. Ya, Gus. Ya. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya selaku Dewan Pembina AJV juga, KKI, OPI, Organisasi Pewarta Indonesia. Jadi beliau ini, Om Didi ini, ceritanya ini mau ke tempat saya, Rawon Bidadari, mau bikin podcast berkaitan PSN, PIK, dan banyak hal. Lalu Om Didi ini tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan. Informasi yang kami dapatkan, beliau naik motor listrik ya. Naik motor listrik ini kemarin benjol ini di foto videonya, nggak begini, ini benjol. Sebenarnya tadi malam atau dini hari mau mengadu ke sini karena Om Didi ini sempat masuk rumah sakit dan ini kondisi aslinya ya. Jadi kedatangan saya ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bentuk edukasi dan advokasi. Nah, makanya karena waktu kejadian itu Bang Nurbek ya, Bang Nurbek ini juga ada di tempat kami, Rawon Bidadari. Jadi begitu beliau selaku wartawan atau yang akan meliput di Rawon Bidadari, akhirnya teman-teman semua pada ke tempatnya beliau. Itu ceritanya. Nah, nanti kronologis bagaimana nanti biar Om Didi yang akan bercerita kepada teman-teman wartawan. Yang pasti kedatangan kami ke sini untuk melaporkan atau mengadu tentang manajemen sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh Bang Nurbek sekaligus Om Didi. Mungkin sebelum Bang Nurbek bercerita, Om Didi kuat ya untuk cerita sedikit, karena ini untuk mengedukasi, mengadvokasi semua masyarakat yang menggunakan transportasi, termasuk kami juga membela driver ojeknya, hak dan haknya yang menggunakan aplikasi tersebut itu. Monggo Om Didi bisa bicara ya? Bisa sih. Iya. Ya. Gimana ceritanya? Iya, saya nggak bisa bicara panjang karena kalau bicara panjang itu agak mengganggu di kepala yang pertama ya. Nah, intinya posisi saya itu membawa motor listrik kecepatan antara 15 sampai 20. Jadi dari posisinya itu dari ya itu Win itu yang arah ke Lebak Bulus. Terowongan. Masuk ke terowongan. Sebelum terowongan nggak dari Win ke Lebak Bulus itu dari Secapak Polwan di Secapak Polwan naik ke atas. Nah, ketika saya membelok ke kanan dengan sen yang sudah saya berikan, saya melihat di spion itu ada pengendara motor itu dari kiri ya ke kanan langsung ambil kiri nabrak. Nah, posisi nabrak ini membuat motor dengan saya itu jauh terpental. Nah, pada saat terpental itu saya berada di jalan dengan luka dan berdarah dan saya mau bangkit jatuh lagi karena pandangan saya gelap. Di situ kemudian nggak lama kemudian saya ditahan untuk tidak bangkit, baru dipapak ke pinggir jalan. Nah, kejadiannya itu kemarin tanggal 24 jam setengah 5. Jadi nggak jauh dari itulah, nggak jauh dari jembatan penyeberangan yang kalau kita ke kanan ke arah Cirende, ke kiri ke arah mana? Jalan Pondok Pinang. Pondok Pinang. Nah, intinya di situ sih. Dan pada saat itu penanganan dari rekan-rekannya Grab, ya saya katakan Grab karena yang penabrak saya pengemudi Grab sendirian. Dia dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi. Sampai supirnya itu, drivernya itu terkapar, nggak bisa bangun ya? Nggak bisa bangun, terkapar. Dia terbentur ya, terbentur stang. Oke. Ya. Ya udah, singkat cerita itu tadi keterangan dari Om Didi ya. Nah, sekarang Bang Nurbek yang saya minta sebagai lawyer ya, sebagai pengacaranya Om Didi, silakan.
silakan untuk menyampaikan, karena kemarin juga ketemu dengan pihak driver ya, manajemen driver. Monggo silakan. Ya, kemarin saya tuh sempat menangani karena dari Mas Didi juga melaporkan ke saya dalam kondisi kecelakaan, benjol-benjol, keluar darah, ini masih kasihan kemarin. Jadi pada saat saya datang, driver Grab itu terkapar. Dia yang dirasakan dadanya sangat sakit, yang pokoknya nggak bisa bangun lah. Karena kalau digerakin badannya itu dia nggak kuat. Maka ya dengan penanganan darurat, ya kan kita pengen segera itu dia ditangani secara intensif. Kita pengen buru-buru itu dibawa ke rumah sakit. Tapi saya coba hubungi lewat online, ya kan, Puskesmas Lebak Bulus, tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Dan bahkan saya sempat menawarkan teman-teman Grab yang di situ di lokasi itu banyak teman-teman Grab di sana itu. Saya menawarkan supaya pakai jasa Grab, tapi justru mereka menolak. Nggak tahu ya alasannya apa, mungkin ini berkaitan dengan tanggung jawab, ya kan, atau ya resiko-resiko gitu. Yang pada akhirnya ketika memang sudah agak malam, kurang jam 6:30 kali ya, jatuhnya jam 7 itu. Ya sekitar 7 jam 7-an. Nah barulah di situ kita stopin banyak mobil, Pak. Ya mereka rata-rata emang nggak mau. Nah kebetulan ada angkot kosong. Nah barulah ditaikin dengan angkot kosong. Driver Nah, Gojek itu. Driver Gojek, ya kan, karena memang dia nggak bisa bangun. Nah maka keputusannya pada saat itu ya kita mau bagaimana, kan kita harus ada penanganan secara intensif dan sifatnya darurat, maka kita harus segera bawa ke rumah sakit kan gitu, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Nah ini karena terkait kecelakaan lalu lintas yang bukan tunggal, ya, karena antara driver Grab dengan korban Mas Didi gitu. Nah tentunya kan di sini ada keterkaitan dengan perusahaan Grab. Maka dari Mas Didi minta pertanggungjawaban, tapi tidak ada satupun pihak dari perwakilan maupun perwakilan perusahaan Grab itu yang bersedia untuk bertanggung jawab. Bahkan biaya di rumah sakit pun itu tidak ada yang mau menanggung. Yang pada akhirnya ya kita dengan sukarela ya kita bayar sendiri gitu. Karena di rumah sakit juga penanganannya juga kita nggak ada lagi gitu. Buat apa kita lama-lama di rumah sakit? Karena tujuan manajemen rumah sakit itu yang penting dibayar lunas bisa pulang. Kalau kita belum bayar nggak bisa pulang. Terus nanti dampaknya seperti apa kalau seandainya kita bertahan, kita belum bayar, kita masih meributkan dari pihak manajemen Grab untuk bertanggung jawab dengan menanggung beban biaya rumah sakit gitu. Tentu kan akan menambah biaya lagi. Nah maka keputusan kita tetap kita bayar, ya kan, secara pribadi gitu. Saya pegang kwitansinya rumah sakit Ya. Terus disampaikan sebesar aja. 1.270.000 kurang lebih. Ini untuk satu orang korban Mas Didi, dan driver Grabnya juga sama ya. Jadi hanya penanganannya itu ya penanganan darurat saja. Ketika memang dianggap tidak terlalu mengkhawatirkan, ya pasien diperbolehkan pulang dengan syarat ya dia harus melunasi. Kalau belum lunas ya nggak boleh pulang. Nah yang menjadi persoalan saya itu di mana tanggung jawab perusahaan, gitu, khususnya negara terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena siapa sih yang mau mendapatkan musibah? Seperti halnya kita mengalami bencana alam. Siapa sih yang mau mendapatkan musibah? Kan tidak ada. Nah ketika terjadi kecelakaan di jalanan, ya tentu negara ini harus peka dan mau bertanggung jawab. Artinya jangan sampai dipersulit segala urusan, baik itu penanganan perawatan intensifnya, ya kan, maupun biayanya dan lain-lain. Jadi mungkin dengan maksud tujuan kami datang ini mendampingi Mas Didi, ya kan, saya sebagai lawyer dan ketua umum dari Barisan Kesatria Nusantara Jarofi akan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap perusahaan Grab. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Jadi ini bukan nilai nominal ya.
kita mengantisipasi jika ada kejadian yang serupa, kemudian driver ini tidak mendapatkan backup daripada perusahaan, maka ini akan berdampak yang bahaya ketika sopir Grabnya, mohon maaf, hidupnya pas-pasan, terus yang mengalami musibah juga pas-pasan. Bisa-bisa tidak bisa pulang dari rumah sakit. Ini masih dalam kecelakaan. Nah, mungkin dari teman-teman wartawan yang mau wakili, ini ada senior, ketua SWI-nya, monggo. Gimana ini ceritanya? Kebetulan Bang Andi ini juga turut serta ya waktu kejadian ketika berdebat dengan orang Grab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Turbojinus Indonesia, memang saat Didi kawan kita ini kecelakaan, dia langsung menelpon saya. Saya pikir Didi dipukulin karena mukanya pada bengkak kan. Saya akhirnya bilang dia ditabrak karena sebelumnya memang Didi kan bilangnya pakai mobil, lalu dia ganti motor akhirnya ditabrak. Akhirnya saya mendampingi Didi di rumah sakit bersama beberapa teman-teman, ada Lolo juga, ketua AJV juga datang, ada Mas Egi, ada Prai, itu kita dampingin. Memang di rumah sakit itu situasinya memang jadi banyak perdebatan. Kita ada perdebatan sama para Satgasnya Grab, terus kita sama pihak rumah sakit juga debat, mulai dari security-nya sampai ke yang melayani gitu. Nah, intinya sih saya di sini hanya mendampingi Mas Didi karena bagi saya ini tugas kita sebenarnya. Apalagi saya selaku Yayasan Turbojinus Indonesia, memang ini yang harus kita lakukan ke depannya, mendampingi kawan-kawan kita yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ini ada solidaritas antar profesi. Jadi saya berharap sih setelah laporan ini nanti kita akan coba arahnya mau kemana sih, kita minta pertanggungjawaban seperti apa sih kalau kawan-kawan kita mengalami kecelakaan seperti ini. Tapi yang pasti saya agak sedikit kecewa dengan beberapa statement dari para pihak-pihak yang kemarin ada di sana. Seperti apa sih nanti akan diceritakan kronologinya mungkin setelah kita buat laporan dulu. Tapi yang pasti saya meminta kepada pihak-pihak terkait, seharusnya kejadian ini kan kejadian yang tidak bisa diduga lah ya kan. Harusnya ada sebuah kemanusiaan yang terjadi di sana, bukan mengandalkan SOP, karena kalau prosedur sebuah perusahaan pasti jelimet gitu kan. Nah, yang saya harapkan kemarin ada sebuah aksi kemanusiaan yang turun di sana, tetapi malah jadi blank dan akhirnya kita berdebat kosong. Nah, untungnya teman kita bisa keluar dari rumah sakit, itu pun kita bantuan, ada Gus Ropi yang tahu-tahu membayar, karena dari sisi Grabnya sendiri memang ya supir Grab membayar biaya yang begitu besar, saya yakin juga dia nggak punya uang, jadi kita nggak bisa maksakan juga gitu. Kita hanya ini kita tekankan kepada perusahaan untuk di saat-saat tertentu tolonglah aksi kemanusiaan yang dikedepankan dibandingkan standar prosedur sebuah perusahaan. Itu aja sih dulu tanggapan saya yang pertama ya. Nanti selanjutnya mungkin akan ada yang lain. Ya baik, terima kasih. Jadi intinya kami datang ke sini adalah mungkin ini sesuatu hal yang baru ya. Dan katanya kemarin juga didukung teman-teman Grab ya, karena kita juga mewakili teman-teman Grab, juga mewakili pengendara lain ketika terjadi kecelakaan. Nah, perusahaan yang perusahaan yang memfungsikan sopir-sopir ini, apakah sopir-sopir yang mengalami musibah ini menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi, terus termasuk korban Pak Didi ini ketika mengalami seperti ini ditabrak dari belakang, apakah juga harus membayar pribadi? Nah, maka dari itu kami akan melakukan aduan sekaligus konsul agar supaya perusahaan-perusahaan yang sangat menikmati keuntungan daripada teman-teman sopir Grab maupun Gojek ini, kedepannya mereka harus teredukasi dan teradvokasi sehingga mereka keluar dari rumah pamit kepada istri tentu dengan harapan selamat, bukan mengalami musibah atau kecelakaan, tapi ada garansi gitu loh, ada garansi, jangan sampai semua dibebankan kepada sopir Grab itu. Saya kira itu ya. Itu juga dalam kondisi kepala ini berdarah, penanganan dari pihak rumah sakit juga kurang.
maksimal lah. Kurang maksimal. Karena dianggap nggak ada biayanya. Punggungnya juga mungkin? Banyak. Nah, luka-luka ya. Masih bekasnya ya tuh. Ini sakit, ini masih sakit. Dan Nggak di jalan. sini ke bawah sakit banget. Ya saya kira itu ya teman-teman ya, saya kira sudah lengkap, sudah komplit. Kita tak masuk dulu ya. Ya udah, ayo bismillah ya. Ya. Iya. Gus, gimana Gus hasil laporan tadi di Polres Jakarta Oh iya, Selatan? terima kasih. Barusan saya mendampingi Om Didi ya, dengan didampingi lawyer Bang Nurbek. Nah, monggo Bang Nurbek, karena yang di dalam tadi setelah kami mengantarkan masuk untuk konseling, untuk dilakukan pemeriksaan juga. Nah, hasilnya seperti apa dari dalam? Silakan Bang Nurbek untuk menyampaikan ke teman-teman media. Silakan. Ya, tadi saya sudah menghadap ke Lankalantas untuk melaporkan terkait kecelakaan yang terjadi kepada Mas Didi dan driver Grab. Namun ini belum bisa diproses karena kita diminta untuk bisa menghadirkan pihak driver Grab yang mengalami kecelakaan, Yang nabrak Pak Didi. yang nabrak Pak Didi, untuk nanti selanjutnya akan diusahakan dari pihak polisian ini membantu pemerintah untuk mengcover semua apa yang menjadi kerugian para korban kecelakaan. Apabila nanti untuk selanjutnya setelah ini diurus, barulah kita bisa memberikan laporan-laporan yang lain, termasuk kita memanggil pihak manajemen Grab untuk bertanggung jawab selanjutnya dan memperbaiki manajemennya, itu yang penting. Jadi gini teman-teman, ini bukan persoalan angka ya, bukan persoalan uang, bukan persoalan nominal. Karena kami sudah membantu Om Didi. Cuman yang jadi masalah ketika ini nanti menimpa di berikutnya, ya mudah-mudahan jangan ada namanya kecelakaan. Menimpa misalnya teman-teman Grab mengalami musibah, entah nabrak, entah atau ditabrak, terus kemudian sampai meninggal. Nah, di mana peran perusahaan ini gitu loh. Karena peran perusahaan inilah yang kita tagih. Karena perusahaan ini perusahaan besar, nggak boleh urusan kecelakaan hanya dibiarkan semata kepada pengguna jasa, baik itu sopirnya, driver online-nya, maupun lawannya, orang lain. Nah, Om Didi ini kan orang lain, tiba-tiba diam ditabrak, lalu kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan ini kepada anggotanya maupun kepada yang ditabraknya, seperti itu. Jadi ini dalam rangka jangka panjang, karena tidak menutup kemungkinan itu akan menimpa teman-teman media atau masyarakat lainnya atau sopir Grab-nya. Jadi kita mengedukasi semua bahwa perusahaan besar tidak boleh tutup mata, jangan hanya diperas tenaganya, uangnya diambil, terus keuntungan dinikmati semata, tapi ketika mengalami, karena ini berkaitan yang ada di jalanan. Yang namanya orang itu ada di jalanan, pasti resikonya akan ada musibah atau apapun ada di jalan. Ya. Jadi bukan persoalan angka ya. Jadi saya meminta kepada korban driver Grab yang mengalami kecelakaan maupun koordinator Grab di wilayah Lebak Bulus maupun di Pondok Pinang maupun satgas dari manajemen Grab untuk segera menghubungi saya sebagai lawyer pendamping Pak Didi untuk sama-sama kita menghadap ke Polres Jakarta Selatan. Dan ini tujuan kita baik dan dari pihak kepolisian juga baik karena ingin membantu, bukannya untuk mempersulit. Catat ya, bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan dan membantu gitu masyarakat, baik itu Pak Didi maupun driver
Grab yang mengalami kecelakaan ini agar bisa cepat tercover. Bang, mengulang sedikit Bang, Ya. Hasil dari aduannya tadi gimana? Ya, aduannya yaitu kita melaporkan ini untuk menuntut kepada pihak perusahaan Grab mau bertanggung jawab sekaligus tanggap darurat gitu kepada korban kecelakaan gitu. Nah, tapi dari pihak kepolisian juga tidak bisa untuk kita langsung membuat PK gitu. Ya, LP. Kita tidak bisa membuat LP karena prosesnya itu kita harus datang bersama-sama dengan pihak korban, karena ini kan kecelakaan ganda bukan kecelakaan tunggal. Artinya mengutamakan mediasi dulu. Nah, jadi begini, ini cekak cingkrangnya begini loh. Tadi tak sampaikan nih. Mungkin manajemen bank kan juga belum tahu nih permasalahannya. Tapi kemarin kan sudah menyampaikan. Ternyata dari pihak Grab itu, oh perusahaan ini seperti ini cara penanganinya. Makanya kita mengadu ke sini dalam rangka supaya ke depan bagaimana ketika sopir Grab, driver Grab, baik itu mobil, baik itu sepeda motor, ketika mengalami kejadian serupa, apakah perusahaan itu turut serta mengcover, mengcover korban dari sopir Grab atau mengcover korban dari yang mengalami tabrakan semua itu. di-cover. Jadi tujuannya kita mengedukasi jangka panjang. Jadi intinya perusahaan tidak boleh hanya menikmati hasil, tapi tidak tahu menau ketika di lapangan terjadi musibah. Ya itu ya. Ya. Ya paham ya. Gitu. Oke.